Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel ASM Vintage. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi EasyCash ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab pinjaman di aplikasi EasyCash itu tidak di ACC buat teman-teman yang pertama kali ingin mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash, teman-teman semuanya ya. Dan di sini saya mengalami kendala tersebut dan nanti kita akan bahas juga gimana cara mengatasi agar pinjaman di EasyCash lebih mudah di ACC, teman-teman semuanya. Nah, oke, jadi kita akan bahas tentang penyebabnya apa saja dan nanti kita akan bahas juga cara mengatasinya ya. Namun sebelum itu di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya dengan cara subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, dan teman-teman jangan lupa beri like teman-teman semuanya jika video ini bermanfaat. Nah, oke, kita akan bahas mengenai apa sih yang menyebabkan pinjaman EasyCash ini ditolak ya atau tidak di ACC. Jadi ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama atau penyebab yang pertama teman-teman semuanya itu memiliki riwayat galbay di aplikasi pinjaman online lain. Nah, misalkan teman-teman itu pernah pinjam di aplikasi Shopee ya. Kemudian di Shopee teman-teman itu tidak membayar cicilannya hingga menunggak hingga terlambat bayar atau istilahnya galbay ya. Sengaja tidak membayar pinjaman tersebut. Nah, otomatis itu akan berpengaruh ke EasyCash teman-teman semuanya ya. Jadi EasyCash itu tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang memiliki riwayat galbay atau sengaja tidak membayar pinjamannya di suatu aplikasi pinjaman online lain. Pembahasan kita tadi tentang galbay di Shopee teman-teman semuanya. Namun tidak hanya di Shopee, di aplikasi pinjaman online lain juga itu akan berpengaruh teman-teman semuanya ya. Seperti di ada Kami atau aplikasi-aplikasi OJK lainnya. Itu akan mempengaruhi pinjaman EasyCash ini, pasti tidak akan di ACC seperti itu. Nah, itu adalah penyebab yang pertama. Kemudian jadi intinya harus memiliki skor kredit yang bagus teman-teman semuanya, tidak pernah memiliki riwayat galbay seperti itu. Itu akan mempengaruhi di ACC dan itu akan sangat mudah di ACC di EasyCash teman-teman semuanya seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu teman-teman memiliki banyak pinjaman online yang aktif, lebih dari 3 ya, lebih dari 2 itu akan berpengaruh sih sebenarnya. Misalkan teman-teman itu memiliki pinjaman yang aktif atau pinjaman yang belum lunas di ada Kami, kemudian juga masih ada pinjaman yang belum lunas di Shopee, masih ada juga yang belum lunas di Kredit Pintar teman-teman semuanya. Nah, karena sebenarnya aplikasi pinjaman online itu saling terhubung melalui slik OJK ya atau skor kredit di OJK. Nah, jadi itu akan terdata di skor OJK atau slik OJK teman-teman semuanya. Ternyata teman-teman masih memiliki tagihan atau pinjaman yang aktif di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, itu akan mempengaruhi teman-teman semuanya ya, sehingga teman-teman itu tidak di ACC di EasyCash seperti itu. Nah, itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga itu teman-teman itu sembarang memasukkan kontak darurat. Nah, misalkan teman-teman itu pada saat menginputan kontak darurat, teman-teman itu memasukkan bukan nomor orang lain ya. Itu akan mempengaruhi teman-teman semuanya ya. Karena apa? Fungsi kontak darurat itu sangat fatal. Fungsi kontak darurat tersebut itu akan digunakan untuk menghubungi ketika teman-teman itu terlambat bayar ya. Seperti itu. Jadi pihak aplikasi akan mengingatkan teman-teman melalui kontak darurat tersebut untuk membayarkan tagihan teman-teman semuanya seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh teman-teman semuanya ya, seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh yang pengisian kontak darurat. Itu wajib menggunakan nomor yang benar-benar milik orang lain. Jangan sampai kalian menggunakan nomor kedua kalian ya, atau nomor second teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab yang terakhir adalah teman-teman itu belum berusia 21 tahun. Nah, memang sepele ya, namun itu berpengaruh teman-teman semuanya ya. Jika teman-teman itu belum berusia 21 tahun itu biasanya namun ini hanya tidak semua berlaku ya, kecuali teman-teman itu memiliki pekerjaan tetap di bawah 21 tahun itu akan di ACC. Namun kalau teman-teman belum memiliki pekerjaan kemudian berusia di bawah 21 tahun itu pasti akan ditolak teman-teman semuanya. Nah, itulah mereka melakukan pengecekan melalui NIK kita ya, seperti itu. Jadi itu adalah penyebab pinjaman EasyCash ini ditolak teman-teman semuanya seperti itu. Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, jadi biar cara lebih mudah di ACC di EasyCash, teman-teman itu wajib memiliki skor kredit yang baik. Dalam artian teman-teman harus jika ada pinjaman di aplikasi lain, teman-teman wajib melunasinya dulu teman-teman.
baru mengajukan. Buat teman-teman yang memiliki riwayat Galbay, itu sama saja ya, teman-teman harus melunasi pinjaman online tersebut. Namun ketika teman-teman ingin melunasinya, tidak akan langsung bisa di ACC ya. Misalkan besok ingin mengajukan karena sudah lunas di aplikasi tersebut, tidak bisa langsung di ACC. Nah, teman-teman harus menunggu, biasanya itu maksimal di 3 bulan ya, maksimal di 3 bulan itu akan sudah normal kembali untuk skor kredit di OJK. Nah, ada baiknya kalau teman-teman itu melakukan pengecekan secara berkala atau mencoba mengajukan lagi di aplikasi EasyCash ini secara berkala, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.